Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat virtual semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Kali ini kita akan berjumpa dan berbincang dalam acara Syiar Ramadan, dialog interaktif hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh IAIN Ponorogo selama bulan Ramadan. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan IAIN 1, yaitu Ibu Rektor, Ibu Dr. Haja Evi Muafia MAG. Jadi Bu Evi ini, kalau mungkin teman-teman belum tahu, jadi Bu Evi 2 bulan, baru 2 bulan ya Bu ya? Ya. 2 bulan ini menjadi rektor di IAIN Ponorogo. Sebelumnya beliau adalah menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Ponorogo. Iya. Beliau juga aktif gitu ya sebagai anggota di Kongres Ulama Perempuan Indonesia, luar biasa. Lalu sebagai anggota MUI dan juga aktif dalam penelitian pada tema-tema gender. Insya Allah luar biasa. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan menampilkan tema yang luar biasa karena kita sudah menjalankan ibadah puasa dan kita sudah sampai pada akhir Ramadan. Dan ini adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu gitu ya. Ramadan tiba, sekarang Lebaran tiba gitu ya. Jadi kali ini tema yang akan diusung adalah Lebaran happy di masa pandemi. Wah, bagaimana nih Bu? Biar tetap happy di masa pandemi. Kita sudah terkungkung dalam pandemi ini hampir 1 tahun, sepertinya lebih 1 tahun, hampir 2 tahun. Jadi bagaimana Bu menyikapi Lebaran kali ini yang harus tetap di masa pandemi, tetap harus jaga jarak, tidak boleh mudik? Nih katanya bagaimana Bu ini kita menyikapinya? Ya, terima kasih Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di akhir Ramadan ini. Puasa sudah kita jalankan, maka kemudian tiba saatnya kita akan berlebaran. Nah, meskipun kita berlebaran tetap di masa pandemi, jadi ini adalah tahun kedua kita merayakan lebaran di masa pandemi, tapi bagaimanapun juga kita masih harus tetap happy gitu ya, karena meskipun sebenarnya Rasulullah bersabda bahwa kalau toh misalnya Ramadan itu tidak hanya 1 kali, kalau bisa semuanya itu bulan Ramadan, maka bisalah semuanya itu jadi bulan Ramadan dan kita puasa terus begitu. Tapi kan nggak mungkin ya. Dan juga Rasulullah menangis apabila Ramadan itu habis begitu ya. Tapi kita adalah manusia biasa, kita tidak bisa menutupi kegembiraan begitu ya, karena memang sebenarnya puasa itu sangat berat, apalagi ini kita memasuki musim puasa yang suasananya panas. Hanya di awal-awal Ramadan aja kemarin itu ada hujan, bahkan mungkin kalau di Ponorogo ini 2 hari berturut-turut itu hujan. Tapi ini kesininya ini sudah mulai panas lagi, tapi alhamdulillah ini sudah selesai. Kita akan berlebaran, bagaimana kemudian kita lebaran happy di masa pandemi. Happy dalam hal ini maksud saya adalah tidak sekedar bergembira karena memang kita sudah selesai menjalankan ibadah puasa kita, tetapi juga kita juga harus bergembira dalam hal ini karena tradisi di Lebaran itu adalah memaafkan gitu ya. Kita biasanya saling memaafkan di Lebaran, maka bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga agar hati kita ini benar-benar bersih, benar-benar bisa memaafkan segala kesalahan orang-orang yang selalu berinteraksi kepada kita. Paling dekat sebenarnya adalah keluarga inti, yaitu kalau saya berarti suami dan anak saya. Bagaimana kemudian saya benar-benar bisa memaafkan semua kesalahan yang baik itu disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh keluarga inti saya, ya dalam hal ini adalah suami saya, anak saya, dan beberapa partner yang ada di rumah saya. Itu yang paling dekat. Kemudian lagi kita juga harus bisa memaafkan teman-teman, kolega yang ada di kampus, tentunya di kampus IAIN Ponorogo ini juga kepada semua mahasiswa. Lebih luas lagi adalah dengan tetangga yang biasa kita bertemu dengan mereka juga. Begitu juga dengan orang tua yang meskipun tidak tinggal serumah dengan saya juga wajib hukumnya untuk memohon maaf. Nah, budaya memaafkan, saling meminta maaf ini sebenarnya juga telah diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Dalam hal ini Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 menjelaskan tentang itu semua.
akan saya sampaikan. Ayatnya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya adalah bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah dan jannah atau surga. Dan di sini diceritakan bahwa surga itu luasnya bumi dan langit ya, samawati wal ard, yang itu dipersembahkan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang muttaqin. Nah, orang-orang yang muttaqin itu kan dalam Al-Quran kriterianya banyak. Nah, khusus untuk di ayat ini, orang-orang yang muttaqin adalah orang yang memberikan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang. Kalau dalam keadaan lapang kan sudah biasa ya, meskipun juga tidak semua orang pada saat dia berlapang harta itu mau memberi gitu, karena kan bisa jadi orang itu nyari-nyari sendiri, gue sendiri, ngapain harus diberikan, ada yang seperti itu kan Mbak. Nah tapi sudah biasa juga bahwa orang yang hartanya banyak maka dia akan memberikan. Nah, tapi di sini ada keistimewaannya, yaitu tidak hanya di dalam keadaan lapang, tapi juga dalam keadaan sempit gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mau menahan hawa nafsu marahnya. Nah ini, nafsu marah itu setiap orang pasti punya. Mbak Rizky pasti juga pernah marah gitu ya. Tapi yang baik adalah bagaimana bisa mengelola marah itu agar tidak sampai orang tahu bahwa kita marah. Jadi kita harus mengelola marah. Marah boleh, tapi untuk diri sendiri atau dilampiaskan pada saat tidak ada orang. Tapi ya jangan sampai memukuli tembok atau merusak barang-barang gitu ya, jangan ya. Kita kelola amarah kita, dan orang yang bisa mengelola amarah itu termasuk orang-orang yang bertakwa atau muttaqin itu tadi. Wal kadhimil ghaidha. Nah, yang ada hubungannya dengan lebaran, bagaimana agar kemudian lebaran ini tetap happy adalah mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita tanpa harus orang itu meminta maaf kepada kita. Nah, ini yang agak repot biasanya ya. Mbak Rizky pasti pernah punya musuh. Ada gengsi gitu Ibu. Nah, tapi bahwa kemudian memaafkan musuh itu atau memaafkan orang yang pernah menyalahi kita tanpa harus diminta, itu kadang-kadang sulit-sulit gampang atau gampang-gampang sulit gitu ya. Pilih yang mana, tergantung ya gitu. Nah, ini tapi diajarkan oleh Islam dalam hari ini Al-Quran, ayat tadi, bahwa sebenarnya yang baik itu adalah memaafkan sebelum orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu meminta maaf. Luar biasa itu Bu. Iya. Nah itu. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, lalu siapa orang-orang muhsin itu? Nih contohnya. Orang-orang muhsin itu adalah orang-orang yang selalu meletakkan sesuatu itu melebihi yang ditetapkan gitu. Jadi misalnya Mbak Rizky ke rumah saya bawa bingkisan gitu ya. Tapi nanti nggak usah ya Mbak ya. Ini cuman coba umpamanya. Bukan kode ya Bu? Bukan kode. Membawa bingkisan itu biasanya mungkin ini saya contohkan, membawa bingkisan yang kue dalam kaleng, yang biasanya kalengnya kalau sudah selesai diisi rengginan itu kan nggak boleh menyebut merek. Nah kemudian orang yang muhsin itu adalah orang yang kembali menyampaikan kepada Mbak Rizky tentunya, tapi tidak kaleng yang sama, tapi kaleng yang lebih baik lagi. Kalau kue gitu yang logonya itu kincir angin gitu ya, tahu ya. Gitu kan lebih mahal dikit ya. Nah, itu adalah orang yang muhsin. Jadi orang yang muhsin itu yang melebihi kapasitas atau kriteria orang yang adil. Orang adil itu yang sama kan, kalau ngasihnya yang kaleng tadi maka saya kembalikan lagi kaleng tadi atau harganya sama. Tapi orang yang muhsin itu dia akan melakukannya lebih. Nah itu yang perlu kita, salah satu cara bagaimana agar kita tetap happy, yaitu nggak usah disimpan dalam hati sakit hatinya gitu ya. Kita langsung aja memaafkan. Seketika itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Jangan nunggu lebaran yang akan datang lagi gitu ya. Kalau lebaran yang akan datang lagi itu kita masih hidup. Nah, maunya sih tetap hidup. Tapi maka dari itu jangan menunda memaafkan orang lain
begitu juga jangan menunda mohon maaf kepada orang lain. Begitu Mbak. Oke, jadi itu tadi yang sudah kita simak gitu ya dari penjelasan Bu Rektor tentang hikmah Ramadan seperti apa. Jadi kalau teman-teman ingin berdiskusi lanjut dengan Bu Evi atau mungkin dengan saya, boleh loh ya. Jadi nanti teman-teman bisa bergabung dengan IAIN Ponorogo, yaitu dengan cara mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru dengan jalur mandiri gitu ya. Nanti teman-teman bisa memilih ada 22 program studi terakreditasi A dan B, dan IAIN Ponorogo merupakan perguruan tinggi Islam negeri di Karisdena Madiun satu-satunya dan dengan UKT dan SPP yang sangat terjangkau bila dibandingkan dengan PTKIN yang lain. Oke, baik. Kemudian karena ini adalah episode terakhir dari dialog interaktif hikmah Ramadan, mungkin Bu Evi ada salam penutup? Ya, oke. Terima kasih Mbak Rizky, sahabat virtual yang saya banggakan. Terima kasih telah menikmati semua rangkaian hikmah Ramadan selama Ramadan ini. Saya mewakili seluruh sivitas akademika IAIN Ponorogo menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin taqabbal ya karim. Selamat Lebaran 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan saya tunggu kehadirannya di IAIN Ponorogo. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi ya, semoga kita bisa tetap menikmati Lebaran happy di masa pandemi. Walaupun meski tak ada tangan terjabat, tak ada peluk erat, semoga kita bisa tetap mengilhami makna Idul Fitri dengan saling memaafkan meski tanpa bersua. Mewakili seluruh moderator, saya Rizky Amalia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa terus saling memaafkan tanpa harus dimintai maaf terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.